Perkenalkan, nama saya Tria Rizky Fauziah dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan dan Gizi. Yang pertama-tama yang saya ambil adalah demam berdarah atau DBD. Dan sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Demam berdarah atau demam berdarah daunga atau yang disebut DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus daunga. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang biasa disebut Aedes aegypti. Nyamuk ini berkembang biak nyamuk ini hidup di daerah tropis dan subtropis. Saya Sulistiani ingin melanjutkan penjelasan dari saudari saya Tria Rizky Fauziah. Demam berdarah disebabkan oleh virus daunga yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Virus tersebut akan masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk. Biasanya jenis nyamuk ini menggigit dari pagi hari hingga sore hingga menjelang petang. Penularan virus daunga terjadi bila seseorang yang telah terinfeksi digigit oleh nyamuk perantara. Virus dari orang yang terinfeksi akan dibawa oleh nyamuk dan menginfeksi orang lain yang digigit oleh nyamuk tersebut. Virus daunga hanya menular melalui nyamuk, tidak menular dari orang ke orang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala DBD dan faktor risikonya. Yang pertama, gejala DBD menjadi suatu hal yang menipu, sebab gejala DBD sangat mirip dengan gejala penyakit flu atau penyakit virus lainnya. Sebelum mengetahui gejala DBD, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu bahwa penyakit DBD bisa dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, pernah terinfeksi virus daunga. Yang kedua, tinggal atau berpergian ke daerah tropis. Yang ketiga, bayi, anak-anak, orang lanjut usia atau lansia, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Penyakit DBD disebabkan oleh virus daunga yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk berwarna hitam dengan belang-belang di sekujur tubuhnya ini aktif mencari mangsa pada pagi sampai sore. Jaraknya pun cukup tinggi, yakni sampai hingga 100 meter. Lalu agar dapat diantisipasi, kita harus mengenali beberapa gejala DBD yang umumnya terjadi seperti demam tinggi mendadak selama 2 atau 7 hari, sakit kepala, nyeri di belakang mata, nyeri sendi dan otot, tampak lesu dan lelah, mual, muntah, ruam kulit muncul hingga 2-5 hari setelah demam, dan yang terakhir pendarahan ringan atau mimisan, gusi berdarah atau mudah memar. Gejala DBD haruslah sangat diperhatikan. Sifatnya yang menipu seringkali membuat banyak orang yang menyepelekannya. Terkadang anak kecil dan orang yang belum pernah terkena DBD cenderung menampakkan gejala DBD yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Dan selain itu, gejala DBD pun memiliki tingkatan atau derajat keparahan yang harus terus diperhatikan. Di antaranya adalah derajat yang pertama, demam yang disertai gejala tidak khas atau satu-satunya manifestasi pendarahan adalah uji bendung. Derajat kedua, gejalanya seperti derajat 1 namun ditambah pendarahan spontan di kulit atau pendarahan lain. Derajat ketiga, gangguan pada sirkulasi darah yang ditandai dengan nadi cepat atau lambat, tekanan nadi menurun, sianosis atau bibir biru karena kekurangan oksigen, kulit dingin dan lembab, serta raut wajah gelisah. Dan yang terakhir, derajat keempat, syok berat, nadi pun tak teraba dan tekanan darah juga tidak terukur. Nah, itu adalah gejala dari DBD. Nah, di sini saya akan menambahkan, yaitu tempat berkembang biaknya nyamuk DBD. Setelah mengetahui gejala DBD yang mengerikan itu, Anda mungkin langsung insecure atau was-was dengan keberadaan nyamuk menyebar virus daunga. Maka dari itu, mengetahui gejala DBD saja tidak cukup. Kenali tempat berkembang biaknya nyamuk DBD agar penyakit ini bisa dihindari.
Adapun tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti yaitu bisa terjadi di bak mandi, tempat tempayan dom air, yang kedua tempat minum burung peliharaan, yang ketiga vas bunga, yang keempat pot tanaman air, yang kelima kaleng bekas, ban bekas, botol bekas, tempurung kelapa dan plastik yang dibuang sembarangan. Yang keenam, talang air yang rusak. Yang ketujuh, pagar atau potongan bambu yang berlubang. Jika kamu melihat tempat atau benda di atas, segera bersihkan agar tidak menjadi sarang nyamuk. Sebagai upaya pencegahan, buanglah plastik dan sampah-sampah ke tempatnya, sebab nyamuk Aedes aegypti bisa berkembang biak di sana sehingga kesehatan keluarga bisa terancam. Yang kedua, di sini ada pencegahan DBD. Terdapat berbagai macam upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kedatangan DBD, salah satunya 3M+. Tindakan ini perlu dilakukan secara teratur untuk memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara yang pertama menguras tempat-tempat penampungan air, yang kedua menutup rapat semua tempat penampungan air, yang ketiga mengubur barang bekas, yang keempat plus mencegah perkembangbiakan nyamuk dengan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di dalam kamar, dan memasang kawat pada jendela yang ventilasi, hingga menaburkan bubuk anfasida pada penampungan air. DBD bukanlah penyakit yang bisa diremehkan begitu saja. Jika gejala umum sudah muncul, jangan tunda pergi ke dokter atau rumah sakit. Dokter akan melakukan diagnosis dan langsung memberikan tindakan medis untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada pengobatan DBD. Namun, sampai saat ini, pengobatan spesifik untuk DBD belum ditemukan. Pengobatan yang dilakukan di dokter atau di rumah sakit difokuskan untuk mengatasi gejala dan mencegah infeksi semakin parah. Beberapa upaya dapat kita lakukan seperti minum sebanyak mungkin, cukup istirahat, konsumsi obat penurun panas, hingga dibantu dengan kompres agar panas tubuh menurun. Selain itu, hindarilah pengobatan pereda nyeri, sebab komplikasi pendarahan bisa saja muncul akibat konsumsi obat-obatan tersebut.